do it, no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Halo guys, aku mau ingetin kalian nih kalau Awas Channel lagi mau ada giveaway guys. Hadiahnya cuma rp untuk masing-masing pemenang nih, untuk semua orang pemenang. Dan juga ada beberapa gadget-gadget keren. Syaratnya gampang banget, cuma like, comment, and subscribe. Dan untuk komentar terbaik, aku pilih untuk menjadi pemenangnya. Tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo semua, apa kabarnya? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Oppo Reno, yaitu Oppo Reno 7 5G. Yang kali ini saya baru berkesempatan untuk unboxing serta review produk terbaru dari Oppo Reno ini. Seperti yang kalian tahu bahwa Oppo Reno 7 5G ini membawa prosesor baru serta RAM yang lebih besar. Langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang spesifikasinya. Check it out! Dimulai dengan unboxing terlebih dahulu untuk box dari Oppo Reno 7 5G ini. Seperti kotak pembelian ponsel Oppo lainnya, kotak Oppo Reno 7 5G ini juga mengusung desain khas dengan warna hijau Tosca bergaris hitam. Kemudian ada tulisan angka 7 yang besar bakal terlihat di boxnya, menandakan bahwa ini seri Reno. Oke, box sudah terbuka, kita lihat partisi awal terdapat apa. Di dalamnya terdapat satu buah softcase, buku petunjuk, kartu garansi, SIM perdana, dan juga ada SIM ejector. Lanjut, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat satu buah kepala charger yang sudah mendukung fast charging. Kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan yang terakhir adalah kita buka segel atau stiker plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Oke, seperti inilah bentuk dari smartphone terbaru dari Oppo Reno, yaitu Oppo Reno 7 5G. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Oke, sekarang kita bahas tentang bodi, dimensi, serta desain dari perangkat ini. Pada saat saya menggenggam atau memegang smartphone terbaru dari Oppo ini, yang saya rasakan adalah bahwa smartphone ini terasa ringan. Perangkat ini memiliki bobot sekitar 173 gram dengan layar 6,4 inch. Bodi Oppo Reno 7 5G ini terasa ramping dengan sisi-sisi dan ujung tepi yang melengkung, sehingga nyaman dan terasa pas dalam genggaman satu tangan. Penempatan tombol-tombolnya serupa dengan ponsel Oppo pada umumnya, dengan tombol daya power on off di sisi kanan dan tombol volume di sisi kiri. Pada bagian belakang Oppo Reno 7 5G menggunakan bahan plastik, namun permukaannya memiliki tekstur yang apabila kita pegang seperti memegang butiran pasir halus. Oke, kita beralih ke bagian layar. Ukuran layar 6,4 inch di Oppo Reno 7 5G ini membuat HP ini memiliki ukuran yang cukup ringkas di kelasnya. Namun aspek visual di Oppo Reno 7 5G ini tetap memberikan yang baik berkat adanya panel AMOLED dan refresh rate 90Hz. Kita tahu bahwa karakter dari AMOLED yang kontras membuat segala visual yang ditampilkan di HP ini tetap menyenangkan baik saat bermain game ataupun mengkonsumsi konten media sosial. Layar 6,4 inch ini tetap bisa diandalkan untuk mengetik cepat di Notes, bermain Genshin Impact sampai mengedit video di CapCut. Walaupun untuk konsumsi hiburan, Oppo Reno 7 5G ini masih menggunakan sistem satu speaker, tapi hasilnya masih terasa kencang dan cukup baik dalam volume setengah atau maksimal. Dan jika Anda mendambakan layar yang menggugah pada sebuah smartphone untuk menunjang kegiatan menonton,
Oppo Reno 7 5G bukan opsi yang buruk. Bahkan ia tergolong menghadirkan layar dengan kualitas yang begitu terang, cerah, dan tajam berkat panel rigid LTPS AMOLED yang dihadirkannya. Memiliki resolusi Full HD Plus atau 1080x2400 pixel, ia pun mengusung aspek rasio 20:9 dengan tingkat kerapatan pixel sebesar 409 ppi. Dikarenakan memiliki fitur HDR10+, layar Oppo Reno 7 5G ini juga dapat memberikan tampilan konten dengan rentan dinamis yang lebih tinggi, contohnya saat menonton video di platform YouTube. Layar ini bisa menampilkan tingkat kecerahan hingga 800 nit saat kita melihat konten HDR. Oke, sekarang kita bahas tentang performa serta spesifikasi yang dibawa oleh perangkat ini. Kendati Oppo Reno 7 5G bukan sebuah ponsel flagship, namun rupanya ia menggunakan SoC flagship kelas atas, yakni MediaTek Dimensity 900 5G. Chipset ini dirancang bukan hanya untuk mengambil detail di setiap kondisi fotografi, melainkan juga untuk meningkatkan performa yang kencang saat kita bermain game. Ia dibangun atas proses fabrikasi 6 nanometer untuk membuat masa pemakaian HP semakin bertahan lama. Kemudian chipset flagship ini juga mendukung tipe memori RAM LPDDR4X dan LPDDR5 dengan dukungan memori internal berjenis UFX 2.1 dan 3.1. Adapun untuk konfigurasi prosesornya mengusung 8 inti yang mencakup 2 inti performa tinggi, yaitu ARM Cortex A78 dengan kecepatan 2,4 GHz dengan 6 inti hemat daya ARM Cortex A55 dengan kecepatan 2,0 GHz. Dan untuk menunjang tuntutan kemampuan grafis dari game yang dimainkan, sudah tersedia Mali G65 MC4 dengan frekuensi 900 MHz. Dan chipset ini juga turut hadir pada beberapa ponsel seperti Infinix Zero 5G, Tecnopova 5G, Oppo Reno 6 5G selaku generasi pendahulu. Dan untuk skor benchmark AnTuTu, Oppo Reno 7 5G dapat meraih poin sebesar 442 ribuan. Dan suhu awal sebelum saya memainkan game didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Oke, di sini saya menjajal game seperti PUBG Mobile untuk dimainkan di perangkat ini. Dan untuk settingan grafiknya mencapai HDR, sedangkan untuk rate-nya mencapai Ultra. Tentu saja untuk perangkat dari Oppo ini yang terbaru yaitu Oppo Reno 7 5G dapat memainkan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar. Memainkan game ini dari awal sampai akhir untuk frame rate-nya masih stabil ya di angka 40 fps. Grafik yang ditampilkan bagus, frame rate-nya terjaga, dan bahkan untuk memainkan game sekelas PUBG Mobile di rentan waktu yang cukup lama, saya belum menemukan ada kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, saya belum merasakan hawa hangat dari belakang bodi, untuk suhunya masih terjaga. Jadi memainkan game PUBG Mobile membuat pengalaman Anda memainkan game ini di smartphone Oppo Reno 7 5G benar-benar menyenangkan. Kemudian saya beralih memainkan game berat lainnya yaitu Genshin Impact. Di sini saya baru menemukan ada beberapa kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Secara keseluruhan sebenarnya Oppo Reno 7 5G ini dapat memainkan game Genshin Impact dengan lancar. Namun beberapa kali saya sering menemukan adanya kendala seperti lag. Lalu grafik yang ditampilkan dari perangkat ini saat saya memainkan game Genshin Impact juga terbilang bagus. Dan lag-lag kecil itu terjadi apabila saya sedang melakukan pertarungan lebih dari 2 atau 3 musuh. Tapi sepanjang saya bertarung masih bisa dikendalikan dan tetap nyaman untuk memainkan game Genshin Impact ini. Dan untuk suhu perangkat sendiri, setelah saya memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, mulai terjadi kenaikan suhu. Saya merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Jadi kesimpulannya, smartphone ini mampu menjalankan game berat seperti Genshin Impact dengan kualitas gambar yang bagus dan didukung dengan refresh rate 90Hz, menjadikan pengalaman bermain Anda untuk memainkan game Genshin Impact ini tetap nyaman.
Dan satu lagi, ponsel ini memiliki performa game yang terbilang serupa dengan Xiaomi 11i Hyperchange dengan Dimensity 920 dan mampu mengalahkan performa game pada Samsung Galaxy M52 dengan SoC Snapdragon 778G. Jadi kita sudah buktikan ya, selain unggul pada benchmark sintetis, Oppo Reno 7 5G ini juga memiliki kinerja yang sangat memuaskan bermain game kekinian. Dan setelah 70 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke bagian audio dan speaker yang dibawa oleh Oppo Reno 7 5G ini. Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, walaupun belum mendukung setup stereo speaker, namun speakernya menghasilkan suara yang nyaring, keras, namun tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Keunggulan kamera Oppo Reno 7 5G tidak hanya pada spesifikasi hardware-nya saja, melainkan juga pada fitur-fitur fotografinya yang unik dan inovatif. Memiliki setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel bukan 1.7. Lalu ada kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.2, dan yang terakhir adalah lensa makro dengan besaran 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Sedangkan untuk kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole dengan besaran sensor 32 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian keunggulan lain dari kamera ini adalah kamera utama dan kamera selfie-nya telah mendukung fitur seperti gyro dan Ace. Kemudian untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps, sedangkan untuk kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Berkat adanya fitur bokeh flare portrait video dan Smart Skin Tone Protection AI, pengguna akan senantiasa mendapatkan efek bokeh yang menakjubkan walau merekam pada kondisi malam dan terang. Oke, langsung aja, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Oppo Reno 7 5G ini. Halo kalian semua, apa kabar ya? Kali ini saya ada di kamera selfie Oppo 7 5G ya. Untuk kamera selfie-nya memang ada efek beauty-nya sehingga wajah saya tuh keren kan, mulus banget. Untuk kecerahannya bagus ya. Jadi saya ada di dalam kabin, otomatis untuk kecerahan cahayanya kurang. Namun kameranya mampu menangkap cahaya yang kurang ini dan dihasilkan gambar yang bagus ya. Untuk kestabilannya juga oke ya, walaupun memang shaky, tapi ya lumayan lah. Untuk pergerakannya di 30 fps ini tergolong bagus ya, tidak ada lag atau patah-patah. Jadi saya bisa bilang oke lah untuk kamera selfie di pengaturan 720 ini. Oke, kita lanjut ya ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080. Dan ini di pengaturan 1080 per 30 fps tuh. Kalau ini yang tidak menggunakan efek beauty ya. Jadi tampak detail ya, bekas-bekas jerawat hitam-hitam. Dan untuk kualitas gambarnya sendiri bagus, warnanya bagus ya, tidak terlalu pucat seperti yang ada efek beauty. Menyerupai dengan warna asli, sedangkan untuk ketajamannya juga bagus. Untuk kestabilannya sendiri ya, untuk kamera selfie ya masih sedikit shaky ya. Apabila saya mengambil gambar di dalam kabin dengan kendaraan yang sedang berjalan seperti ini, jadi masih sedikit ada goncangan. Oke,
Oke, kita lanjut ke kamera utama. Ini adalah kamera utama di pengaturan 720 pixel per 60 fps ya. Saya ngambil laju bingkainya yang lebih tinggi agar kita tahu kelebihan dari kamera utamanya ini. Untuk di untuk di resolusi 720 pixelnya sendiri, saya rasa sudah cukup bagus ya. Warna yang ditangkap juga menyerupai dengan warna asli, terus gambarnya juga detail, warna dari gambar aslinya juga detail ya. Terus untuk kestabilannya cukup stabil ya, walaupun saya mengendarai sebuah mobil dengan kondisi jalan yang berlubang-lubang seperti ini, tapi untuk tangkapan layarnya dengan kondisi seperti ini cukup stabil ya. Jadi baik dipergunakan untuk aktivitas vlogging ya sebenarnya di kameranya. Oke, kita lanjut ke ke resolusi yang lebih tinggi di 1080 pixel. Kemudian ini adalah resolusi 1080 pixel, langsung aja ke per 60 fps ya. Untuk gambarnya secara ukurannya lebih detail dibandingkan 720 pixel. Warna-warnanya juga menyerupai dengan warna asli. Kecerahannya juga tidak terlalu exposure ya, jadi standar tapi bagus ya untuk kecerahannya. Untuk kestabilannya sendiri ya cukup stabil, walaupun guncangannya terlalu banget pada saat saya mengendarai mobil, tapi untuk tangkapan dari kamera untuk mode video sendiri juga cukup bagus ya untuk kestabilannya. Lanjut kita ke resolusi yang paling tinggi yaitu 4K, dan ini adalah kualitas 4K per 30 fps karena untuk 4K nya sendiri hanya memiliki laju bingkai di 30 fps. Untuk kestabilannya ini saya lagi berjalan dengan guncangan, apakah nanti stabil dilihat di layar kaca kita. Saya rasa stabil ya. Dan untuk kualitas gambarnya lebih detail ya. Namun untuk kecerahannya agak lebih gelap dibanding yang resolusi 720 atau 1080 pixel. Namun menurut saya itu juga udah bagus karena gambar yang dihasilkan dari kamera ini memang cukup keren ya. Seperti sinematik ya kalau saya bilang ya, udah ada filternya sendiri. Oke. Halo guys, balik lagi nih di Angger Waspada Channel. Kali ini aku mau nge-review HP Oppo Reno 7 5G guys. Aku lagi di kamera utama dengan resolusi 720 pixel 30 fps. Tuh, jadi seperti ini penampakannya ya. Ini masih resolusi terendah ya guys. Oke. Karena ini resolusi terendah, aku mau coba tes sambil jalan-jalan nih. Untuk pencahayaannya gimana menurut kalian? Kira-kira ada noise-nya nggak? Atau tadi nih aku pakai jalan-jalan kira-kira ada delaynya nggak? Kalian langsung bisa lihat perbandingannya sendiri. Ternyata bisa pakai flash guys tuh. Jadi kalau misalnya kalian ngevlog malam-malam, kalian nggak perlu khawatir nih karena kalian bisa mengaktifkan fitur flash tuh. Gimana nih kira-kira setelah mengaktifkan flash, apakah noise-nya masih ada? Langsung isi kolom komentar di bawah ya guys. Nah, kali ini masih di resolusi 720 pixel nih. Cuma beda di FPS-nya guys. Kali ini ada di 60 fps. Di pengaturan kali ini ada beberapa fiturnya, yaitu ada AI dan ultra stabil guys. Tuh. Ini resolusinya udah semakin naik ya FPS-nya. Gimana kira-kira menurut kalian? Apakah noise-nya sudah berkurang? Atau justru malah makin nambah guys? Karena aku lagi di suasana malam nih. Untuk perbandingannya langsung terlihat ya di layar kaca Anda. Oke, aku mau ke pengaturan berikutnya. Oke, kali ini aku lagi ada di 1080 dan 30 fps nih guys tuh. Jadi semakin tinggi ya resolusinya, tentunya juga semakin bagus tuh. Kira-kira gimana nih perbandingannya menurut kalian sama resolusi yang sebelumnya? Karena nanti kita juga bakal ke resolusi yang lebih tinggi lagi. Apakah noise masih ada atau mungkin sudah berkurang atau mungkin justru menimbulkan delay? Kayaknya untuk delay aman ya. Oke, aku kayaknya mau coba ke pengaturan berikutnya deh. Nah, kali ini aku masih di resolusi yang sama nih, yaitu di 1080 pixel. Cuma bedanya di FPS nih guys. Kali ini aku lagi di 60 fps nih. Mungkin perbandingannya agak sedikit tipis ya sama yang sebelumnya, karena sama-sama di 1080 pixel. Tuh, aku kayaknya mau ngetes delaynya deh. Tuh, kira masih apa guys delaynya? Untuk noise menurut aku kayaknya udah mulai berkurang ya, dan delaynya juga masih aman lah ya. Oke, kita langsung ke pengaturan berikutnya. Halo guys, sekarang kita lagi ada di kamera selfie-nya nih. Betul sekali, di pengaturan 720. Iya, betul banget. Karena tidak ada 30 atau 60 fps ya, ini Iya, langsung betul. otomatis
Di pengaturan selfie ini coba ini ada lambang flash ya, coba Iya, kita kita tes coba ya. apakah bisa langsung digunakan. Oh bisa sih ya, Bisa guys, jadi sedikit lebih terang ya. sedikit lebih terang untuk selfie-nya, jadi nggak usah khawatir ya. Untuk di malam hari ada fitur flash Iya, untuk betul, kamera Bang. selfie. Oke, setelah ini kita ke pengaturan selanjutnya. Oke guys, kita masih di resolusi yang sama nih, masih di 720 pixel. Ya, kita menggunakan fitur AI. Iya betul bang. Perbedaannya hanya itu saja. Apakah ada yang signifikan ya antara yang Iya. tadi dengan yang ini? Karena kita menggunakan fitur AI dan coba kita menggunakan flashnya. Flashnya hanya pada layar aja ya, ini ya bukan lampu ya. Iya betul. Untuk membantu cahayanya menggunakan layar aja. Oke, Ini guys. kita pengaturan selanjutnya. Nah kita udah sampai di pengaturan paling tinggi nih Nov di kamera selfie-nya. Tuh. Di 1080 ya, udah betul. maksimalnya di situ. Fitur flash juga masih ada, saya lihat. Untuk noise juga masih ada sedikit aja ya. Iya tipis banget ya. Tipis banget. Sekarang coba kita tes sambil jalan nih, apakah delay-nya ini bermasalah? Kayaknya aman ya untuk Aman delaynya. ya. Untuk pengaturan getar juga bisa digunakan di fitur selfie ini ya. betul. Jadi untuk menahan getaran jangan khawatir, aman untuk di kamera selfie. Oke. Aku juga mau ingetin ke kalian sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe agar waspada channel. Oh, ini lagi coba stikernya nih guys, ada stiker-stiker lucunya gitu ya. Tuh. Kalian bisa coba sendiri. Tuh, bisa pilih stiker sesuai kemauan kalian. Ada dua hal yang mengecewakan di Oppo Reno 6 5G yang sekarang diperbaiki pada Oppo Reno 7 5G. Yang pertama adalah hadirnya 3,5 mm jack audio yang sempat hilang pada generasi sebelumnya. Yang kedua adalah hadirnya slot memori eksternal. Entah mengapa Oppo memutuskan untuk tidak menghadirkan pada Oppo Reno 6 5G. Kemudian smartphone ini juga telah dilengkapi dengan NFC. Oke, sekarang kita bahas bagian keamanannya, yaitu sensor sidik jari dan face unlock-nya. Untuk sensor sidik jarinya menjadi satu dengan layar, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari, sehingga dengan cepat kita bisa membuka akses kunci smartphone. Begitu juga dengan sensor atau fitur face unlock-nya, bekerja dengan baik dan cepat dalam memindai wajah kita. Kemudian pada baterainya, smartphone ini disematkan baterai berkapasitas 4500 mAh. Jika Anda memiliki mobilitas tinggi yang seringkali tidak sempat mengecas ponsel pada waktu yang lama, Oppo Reno 7 5G adalah jawabannya, sebab ia menghadirkan fast charging dengan daya 65 watt super fast yang diklaim dapat mengisi baterai hingga 100% cuma dalam waktu 31 menit saja. Dan satu lagi, smartphone ini juga telah didukung dengan fitur-fitur menarik seperti adanya fitur air gesture. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.